Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada pertemuan kita lebih kurang 2 pekan yang lalu, kita mengenal ada beberapa macam hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang langsung datang dari Allah sebagai anugerah besar, tanpa diikhtiarkan, tanpa diusahakan, dan tanpa diperjuangkan untuk mendapatkannya. Tapi juga ada hidayah yang datangnya tetap dari Allah, tapi lewat proses perjuangan kita untuk meraihnya. Hidayah itu harus kita usahakan, hidayah itu harus kita ikhtiarkan, hidayah itu harus kita perjuangkan. Barulah itu menjadi wasilah, menjadi sebab Allah karuniakan hidayah itu kepada seseorang. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melihat ciri-ciri orang yang mendapat hidayah itu, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah dari Allah tersebut. Sekaligus ini menjadi cermin bagi kita untuk mencoba berkaca, apakah hidayah itu benar ada pada diri kita, atau baru sebahagiannya, atau bisa jadi belum sama sekali. Maka untuk melihat ini, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan merujuk kepada salah satu firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surah At-Taubah ayat 18. Bisa dilihat itu surah At-Taubah ayat 18. Ayat tersebut bunyi selengkapnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Demikian penampilan terakhir peserta musabaqah tilawatil Quran tingkat kelurahan Sungai Jawi Dalam, golongan usia emas 55 tahun ke atas. Itu ayat
dari surah At-Taubah ayat 18. Di ujung ayat tadi kita mendengar ada kalimat ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ulaika, mereka itulah, berarti jamak, banyak. Mereka itulah ayyakunu minal muhtadin, yang termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Ulaika, mereka itulah. Siapa mereka? Siapa mereka? Ayyakunu minal muhtadin tersebut, yang sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari tahu dari atas awal ayat tadi, bunyi kalimatnya itu menunjukkan mereka itulah orang yang pertama, golongan yang pertama yang termasuk sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Di pangkal ayat tadi disebutkan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, ulaika, mereka itulah ayyakunu minal muhtadin, yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi tanda atau ciri orang yang di dirinya itu ada hidayah, maka dia adalah pemakmur masjid. Tanda ada hidayah, dia ingin senantiasa berada di masjid, dekat dengan masjid. Kalau itu ada. Tapi kalau hidayah itu tidak ada, maka mereka yang selama ini tidak peduli dengan masjid, mereka yang selama ini tidak terpaut sedikit pun hatinya ke masjid, tidak ada keinginannya ke masjid. Oh, saya ke masjid Ustaz, kapan? Setiap hari Jumat. Asal sholat Jumat saya pasti ke masjid. Saya bilang, itu karena sholat Jumat tidak bisa dilakukan di rumahmu. Kalau sholat Jumat bisa di rumah, seperti halnya sholat maghrib, maka kau akan tetap di rumahmu, sama seperti sholat maghribmu. Andai kata sholat Jumat itu boleh di rumah, maka engkau akan melakukannya di rumah, sama seperti sholat subuhmu di rumah saja. Untunglah sholat Jumat tidak boleh dilakukan di rumah, maka ada jalan ke masjid sepekan sekali. Tapi ingat, itu sebuah kewajiban. Bisa jadi itu keterpaksaan, karena tidak bisa dilakukan dimanapun kecuali di masjid. Itu bukan ciri pemakmur masjid. Kenapa mereka ke masjid? Karena sholat Jumat itu wajib dilakukan berjamaah. Andai kata sholat Jumat boleh dilakukan sendirian, sama seperti sholat subuh, saya yakin Jumat mereka akan sendiri saja di rumahnya. Kenapa? Tidak hidup jiwa ingin menjadi pemakmur masjid. Dan itu bertanda bahwa mereka belum memiliki mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat tadi mengatakan ulaika, mereka yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang selama ini sudah gemar ke masjid, kita yang selama ini merasakan ketenangan ketika di masjid,
Kita yang selama ini merasakan ketentraman ketika berkumpul di masjid, maka tetap harus kita pastikan yang kita lakukan itu karena dorongan hidayah atau karena yang lain-lainnya. Pastikan itu karena hidayah yang ada sama kita, maka kita berusaha berjuang untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid-masjid kita. Itulah yang dimaksud dengan ayat tadi, yang mulu masjid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka tergolong orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Walaupun dalam kalimat itu ada kalimat fa'asa, sebelum ulaika itu ada kalimat fa'asa yang artinya mudah-mudahan, semoga mereka tergolong orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan selalu ke masjid fa'asa, mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu pertanda ada hidayah dari Allah kepada kita. Maka mari terus berjuang menjadi pemakmur masjid sebagai pertanda hidayah itu sudah ada pada kita. Kemudian siapa lagi? Ulaika, mereka itu ayyakunu minal muhtadin, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka disebutkan mereka adalah man amana billah. Menjadi dua. Itu tanda bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, dan itu juga tanda bagi orang yang memakmurkan masjid. Tanda dia pemakmur masjid, maka dia adalah man amana billah. Tanda bahwa dia sudah mendapatkan hidayah, maka dia akan man amana billah. Dia tergolong orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Beriman ini bisa jadi ringan maknanya kalau kita melihatnya dari makna bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ada orang di luar kita disebut juga beriman. Orang di luar kita disebut juga beriman. Jadi kayaknya ringan makna beriman itu dalam bahasa kita sehari-hari. Sementara kalau dipahami dia berdasarkan asal usul kata itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maka makna iman itu sebetulnya tinggi. Makna iman itu luar biasa. Maka jangan pahamkan makna iman ini iman yang dalam bahasa Indonesia sekedar percaya, bukan. Tapi iman dalam arti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sudah dapat hidayah itu keyakinannya kepada Allah itu luar biasa, bahkan bisa sempurna. Keimanannya kepada Allah itu sempurna. Maka kita lihat kita bagaimana keimanan kita kepada Allah. Percayakah kita, berimankah kita bahwa yang bisa mendatangkan mudarat, bahkan yang bisa menganugerahkan manfaat hanyalah Allah. Maka lihat pada diri kita, bagaimana kita mengimani itu, bagaimana kita meyakini itu. Berimankah kita, yakinkah kita bahwa Tuhan itu satu, hanya Allah. La ilaha illallah. Yakinkah kita dengan
imannya kepada Allah, bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, Tuhan yang besar, Tuhan yang tunggal, maka itu menancap kuat di lubuk hatinya. Dia yakin sekali tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tanda dia sudah mendapatkan hidayah. Yakinkah kita, percayakah kita Allah yang memberikan rezeki? Rezeki kita tidak akan pernah ditukar orang lain. Rezeki orang lain itu adalah rezeki dia. Tidak pernah orang lain mengambil alih rezeki kita. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita? Sedalam apa keyakinan kita tergantung kepada sekuat apa hidayah yang ada pada diri kita. Yakinkah kita Allah yang mematikan segala-galanya dan Allah juga yang menghidupkan segala sesuatu? Seperti apa kita yakin bahwa kematian itu datangnya dari Allah, bahwa kematian itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah? Sekuat apa keyakinan kita tentang itu tergantung kepada seberapa kuat hidayah yang ada pada diri kita. Maka kesimpulannya, orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah man amana billah. Dia pasti memiliki keimanan yang bahasa kita mencukupi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uji yang pertama tadi memakmurkan masjid, apakah kita selama ini memang benar didasari oleh keimanan kita kepada Allah, didasari oleh adanya hidayah kita, adanya hidayah pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua. Tanda yang kedua, seseorang sudah mendapatkan hidayah atau belum. Maka kalau imannya lemah, berarti hidayah pada dirinya lemah. Kalau jiwanya ke masjid itu tidak kuat, maka jiwa ke masjid yang tidak kuat itu memang tergantung kepada hidayah yang belum begitu kuat yang ada pada dirinya. Itu tanda dan ciri yang kedua bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, dan merupakan ciri yang pertama bagi seorang pemakmur masjid Allah. Baru kemudian disebutkan di dalam ayat itu setelah man amana billah wal yaumil akhir. Waw di situ menunjukkan makna kalimat man amana juga. Man amana bil yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, dia yakin sekali. Dan di dalam ayat itu kita dengar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu, dan sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, laka bagimu minal ula, dari dunia ini. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia. Ayat yang satu lagi, wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia
Yakin? Yakin. Makanya kita fokus kepada kehidupan akhirat kita. Walaupun kepentingan dunia kita tidak kita lupakan. Karena Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Mengejar akhirat tidak boleh dengan meninggalkan dunia. Justru dunia ini kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk menuju akhirat. Dunia ini sebagai ladang, sebagai kebun, sebagai lahan untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti, bukan dengan cara meninggalkannya. Kata Allah dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Carilah apa-apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Baru diingatkan oleh Allah lagi, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupakan, jangan tinggalkan bekalmu ketika di dunia, yang juga tadi untuk ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladang untuk akhirat. Dunia ini merupakan lahan kebun untuk akhirat. Nanti panennya di akhirat. Yakin dengan itu? Yakin. Maka kita termasuk orang yang ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa boleh jadi ngaji terus nih? Musabaqah tingkat kelurahan terus. Yakin dengan akhirat? Yakin. Kemarin ada jamaah yang nanya, Ustaz, saya motivasi saya ke masjid, Ustaz, memakmurkan masjid, karena ada hadis Nabi yang mengatakan nanti Allah akan bangunkan untuknya rumah di negeri akhirat. Itu hadisnya berbunyi, banallahu lahu baitan fil jannah. Apakah itu kata hidayah, Ustaz? Saya bilang iya. Bukankah kemarin kita membahas dari 4 macam hidayah, salah satunya namanya hidayah dilalah, hidayah yang diberikan oleh Allah karena kita menemukan satu dalil, mendapatkan satu dalil tadi, hidayah dilalah tadi. Lalu dalil itu mempengaruhi jiwa kita, dalil itu mempengaruhi batin kita, lalu kita terdorong melakukan apa yang disebutkan oleh dalil itu, maka itu hidayah. Dapat dalilnya, dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan membangun masjid, dengan memakmurkan masjid, nanti Allah akan bangunkan untuknya tadi. Banallahu lahu, Allah bangunkan untuknya baitan, nanti sebuah rumah fil jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa keyakinan kita dengan akhirat? Kita tentu diajarkan salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada adanya hari kiamat, kepada adanya hari akhirat. Ada manusia di zaman sekarang yang tidak percaya bahwa setelah mati tidak ada kehidupan kembali. Tapi kita percaya bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan kita di alam yang ketiga. Di alam yang pertama kita pernah hidup di alam roh. Kemudian alam kita yang kedua kita pernah hidup di alam rohani. Sekarang alam kita yang ketiga, kita hidup di alam dunia. Dan kita diajarkan keyakinan nanti ada alam kita yang keempat, yaitu alam barzakh. Kita hidup nanti di sana. Baru kemudian nanti akan ada alam yang terakhir, yang kekal tadi, wa abqa. Tapi alam itu
jauh lebih baik bagi kita, karena dia berkekalan dan dia lebih baik bagi kita. Itulah alam akhirat. Maka kita yakin setelah nanti kematian kita dari dunia ini hanyalah proses pindah saja. Kematian itu hanya proses pindah saja dari alam nyata, dari alam dunia ke alam barzakh, alam yang gaib, dan nanti kita akan lanjut pada berikutnya kepada alam akhirat. Yakinkah itu? Yakin. Maka itu pertanda hidayah bagi kita. Kita yakin dan percaya di negeri akhirat nanti kebaikan-kebaikan di dunia ini akan kita terima balasannya. Dan kita juga yakin dan percaya bahwa keburukan-keburukan yang dilakukan di dunia ini nanti akan berakibat buruk di kehidupan selanjutnya. Yakinkah dengan itu? Yakin. Itu pertanda adanya hidayah bagi diri kita. Yakinkah kita bahwa nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma, kemudian, latus'alunna, sungguh semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya anin na'im, yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya nanti akan latus'alunna, akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Pak Haji ini yang ngambung. Jawab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya akan ditanya. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak ditanya. Semua ditanya oleh Allah. Apapun yang kita punya istri, tentang istri kita nanti ditanya oleh Allah. Kenapa kau biarkan istrimu? Ditanya oleh Allah. Kita punya anak, semua kita berjuang supaya dapat anak. Bahkan ada orang yang belum dapat rezeki anak, merasa ada yang kurang sama dia. Begitu sudah dapat anak, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana sikapmu dengan anak-anakmu? Itu akan dipertanggungjawabkan. Tsumma latus'alunna. Semua harta benda kita akan ditanya oleh Allah. Semua, tidak ada yang meleset. Yang kecil harta itu pun akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yakin dengan itu? Yakin. Itu pertanda ada hidayah sama kita. Maka semua yang akan kita pertanggungjawabkan ini kita siapkan bekal-bekal untuk menjawabnya. Sama sebetulnya gambaran kehidupan dunia ini. Ini digunakan untuk apa? Untuk ini. Berapa besarnya? Sekian. Digunakan untuk apa? Melakukan ini. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini tiketnya. Mana buktinya? Ini dia bil hotelnya. Mana buktinya? Ini dia bon makannya. Mana dia? Ini bon minyaknya. Mana dia? Lampiran-lampirannya siapkan supaya ketika nanti dipertanggungjawabkan kita mudah mempertanggungjawabkannya. Dunia sudah mengajarkan sama kita, masa untuk akhirat kita lengah. Siapkan jawaban kita, lampirannya siapkan. Kenapa istrimu menjadi begini kau biarkan? Siapkan lampirannya. Ya Allah, bukan hamba biarkan. Sudah letih hamba berubahnya ya Allah. Tapi dia tak berubah juga. Itu lampiran namanya. Ditanya kita tentang anak kita. Ya Allah,
sudah dari kecil ya Allah, dia masih TK, hamba masukkan dia ke TK Al-Quran. Begitu dia SD, hamba masukkan ke madrasah. Begitu dia tamat SD, hamba masukkan dia ke pondok pesantren sampai selesai ya Allah, sampai sarjana, dengan harapan dia terdidik dengan agama. Kalau andai kata dia ada melakukan kesalahan, maka di mana lagi salah hamba ya Allah? Ada lampiran kita. Tapi kalau ditanya, kenapa anakmu begini? Bingung menjawabnya. Anak saya tidak pernah ke TK Al-Quran ya Allah. Di SD juga tidak pernah ke madrasah. Sudah besar juga tidak hamba ajarkan, tidak hamba panggil guru privat ngajar Al-Quran ke rumah. Makanya anak hamba buta huruf Al-Quran. Memang wajar ya Allah. Maka pertanggungjawabkanlah, lampirannya tidak ada. Lampirannya tidak ada. Siapkan dia lampirannya. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita benar, wabil yaumil akhir, beriman kepada adanya hari akhirat, maka pertanda ada hidayah pada diri kita. Persiapkanlah itu semua. Persiapkan itu semua. Baru kemudian yang keempat. Nah, yang tadi yang ketiga dari tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itu menjadi tanda yang kedua bagi pemakmur masjid. Pemakmur masjid itu pasti orang yang beriman kepada Allah, dan pemakmur masjid itu pasti orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang enggan memakmurkan masjid, jangan-jangan lemah keimanannya kepada Allah. Orang yang tidak enggan memakmurkan masjid, jangan-jangan keimanannya kepada akhirat juga tipis. Apa ia memakmurkan masjid nanti akan dapat balasan di akhirat? Tidak kuat keimanannya, ragu dia, betul dibalas apa enggak? Makanya dia malas memakmurkan masjid, karena dalam perasaan dia tidak ada nanti balasannya di akhirat. Tapi sang pemakmur masjid yakin sekali dia lakukan itu karena imannya kepada Allah, dan dia lakukan memakmurkan masjid itu karena dia yakin nanti akan ada balasannya di yaumil akhir, ada balasannya nanti di negeri akhir. Baru kemudian tanda yang keempat, ciri yang keempat dari orang yang sudah mendapatkan hidayah, wa aqamas shalah. Dia akan berusaha menegakkan sholat. Ingat nih, bunyinya aqama, menegakkan. Bunyinya bukan fa'ala, mengerjakan, bukan. Kalau fa'ala mengerjakan, atau bukan kalimatnya itu amila, mengamalkan saja, bukan. Tapi bunyinya aqama, menegakkan. Jauh berbeda maknanya dengan fa'ala, mengerjakan, dan jauh berbeda maknanya dengan amila, mengamalkan. Tapi ini menegakkan. Dia tidak ingin sholatnya hanya dia kerjakan saja, tanpa tegak nilai-nilai sholat itu di dalamnya. Dan ini yang sedang kita kaji, bukan saja berbulan, tapi kita sudah bertahun. Sudah berapa tahun kita Pak Haji? Ada satu beliau dia. Ada satu beliau dia. Hah? Ada 5 tahun dia. Ada satu beliau dia. Sering panjang. 5 tahun kurang lebih. Kenapa? Karena kita ingin sholat itu tegak. Bukan sholat itu sekedar dikerjakan, bukan sekedar sholat itu diamalkan, tapi ada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan dari sholat kita itu. Nah, orang yang sudah dapat hidayah ini tidak ada puasnya dia tentang sholat itu. Terus dikaji, terus dicari, terus diperdalam. Tapi kalau memang hidayah belum, itu biasanya prinsip dia tadi fa'ala, yang penting kerjakan. Prinsip dia tadi amila, yang penting amalkan saja, lakukan saja. Itu kalau memang hidayah itu belum. Tapi kalau sudah ada hidayah itu, bahkan kita ingin belajar sholat ini
sebenarnya nilai-nilai rahasia yang ada dalam sholat itu belum ada kita yang sampai sekarang sempurna meraihnya, sempurna mendapatkannya. Masih banyak lagi yang kurang, masih banyak lagi yang belum kita ketahui dari bahagian-bahagian sholat tersebut. Kalau zahirnya ya sudah tahu, kalau cara mengerjakannya ya sudah bisa. Tapi tadi menegakkan nilai-nilai yang ada di dalamnya ini yang berat. Makanya kalau ada orang yang bagi dia sholat itu ringan-ringan saja, mau dikerjakan sempat dikerjakan. Ketika tidak mau dia mengerjakannya, dia tinggalkan. Itu pertanda hidayah itu pun hilang timbul pada dirinya. Sebentar ada, sebentar tidak. Sebentar ada, sebentar hilang. Hidayah itu pun begitu sama dia. Kemudian itu tadi ada orang yang tidak mau berusaha menambah bagaimana agar sholat yang dia tegakkan semakin dan semakin serta bertambah kualitasnya, maka itu pertanda ada hidayah. Tapi kalau tidak ingin lebih berkualitas lagi, itu juga pertanda hidayahnya pun tidak menunjukkan kualitasnya. Jadi ciri yang keempat, orang yang sudah mendapatkan hidayah itu, dia akan berusaha menjadi penegak dari sholat itu. Dan ini menjadi tanda yang ketiga bagi orang yang memakmurkan masjid. Bagi orang yang memakmurkan masjid itu, pasti dia adalah penegak sholat. Dia adalah penegak sholat itu. Kalau dia benar-benar sebagai pemakmur masjid. Oh, saya pemakmur masjid Ustaz, bila kau ke masjid, kalau maulid saya pasti ke masjid Ustaz. Awas, berarti bukan untuk menegakkan sholat, dia memakmurkan masjid itu. Dianggap sekedar itu sudah dianggap memakmurkan. Oh, saya pemakmur masjid Ustaz, kapan kau ke masjid memakmurkan? Kalau Isra Mi'raj saya pasti ke masjid Ustaz. Bukan dengan begitu cara memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah. Itu yang paling pertama, paling utama. Makmurkan masjid dengan menegakkan sholat kita di masjid-masjid kita. Bukan sekedar tadi memperingati hari-hari besar saja, bukan. Kalau hidayah itu betul-betul sudah ada sama kita dan kita merupakan adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, maka masjid akan menjadi tempat kita menegakkan sholat kita. Itu yang paling utama. Masjid adalah tempat, asal katanya kan sajadah yasjudu usjud. Masjid sajadah sujud, yasjudu sedang sujud, usjud sujudlah. Masjid tempat untuk orang sujud, artinya tempat orang sholat. Masjid itu tempat orang untuk sujud, tempat orang untuk sholat. Bukan sekedar tempat merayakan hari besar agama Islam saja. Kalau itu, maka dia belum tergolong orang yang memegang predikat sebagai pemakmur masjid. Pemakmur masjid sejati pasti dia wa aqamas shalah. Masjid itu dia makmurkan dengan menegakkan sholat di dalamnya. Masih ada lagi beberapa tanda dan ciri untuk orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga ini menjadi ciri dan tanda seorang pemakmur masjid. Ada 4 tanda yang sudah mendapatkan hidayah yang sudah kita sebutkan, dan kemudian ada 3 tanda dan ciri bagi seorang pemakmur masjid. Kita mulai melihat dari yang sudah kita sebutkan ini, yang mana yang sudah ada sama kita. Lengkap Ustaz? Alhamdulillah. Oh, yang satu ini kayaknya inilah yang kurang Ustaz, tinggal kita sempurnakan. Maka kalau ada orang tidak ada sama sekali Ustaz, maka mulailah dari nol. Mulai dari nol. Selama pintu taubat masih terbuka, pintu keampunan masih terbuka, maka dalam Al-Quran kita pun diperintahkan, ya, dalam Al-Quran kita diperintahkan
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. Kata Allah, wasari'u, bersegeralah engkau ila maghfiratin, kepada pintu keampunan yang masih dibukakan oleh Allah. Ila rabbikum, yang masih disediakan oleh Allah, segera kepada pintu keampunan yang disediakan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Wa jannatin, dan surga yang sudah juga disediakan oleh Allah. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu setara, bahkan melebihi luasnya seluruh langit, 7 lapis langit, dan seluas bumi. Itulah luasnya surga itu nanti. 7 lapis langit dan dunia semesta ini, itulah nanti luasnya surga ini. Maka Allah perintahkan wasari, bersegera menuju keampunan dari Allah dan menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ciri dan tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah berikutnya yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ini, terutama akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum ditutup, saya silakan kepada Bapak Haji Sihono, yang mau disampaikan. Pak Haji, silakan. Warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa